warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini saya Direktur Utama Penerbit Menara Madinah Buku dan sekaligus pemimpin redaksi menaramadinah.com. Pada hari ini saya dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ini mengundang dari PWI LS Surabaya. Saya ini didampingi oleh Kiai Haji Raden Ismail. Kemudian di sini juga hadir tokoh kita Bapak Kiai Abdul Gofur yang baju putih, kemudian yang beliau ini Bapak Kiai Bang Propos, yang satunya Bapak Kiai Abdul Mukin SH, yang selanjutnya ini Bapak Kiai Budi, kemudian Bapak Kiai Yajen Arifin, yang satunya Bapak Joko Murianto. Bapak Joko Murianto sekretaris ya. Dan yang menyalurkan ini adalah Bapak Kiai Sony ya. Kalau di sini memang saya menyebut Bapak Kiai karena dalam sejarah zaman dulu itu yang tampil melawan Belanda itu adalah Bapak Kiai ini. Mereka tidak hanya punya pesantren, tidak punya pesantren pun mereka tetap ikut berjuang, dan status mereka adalah dengan gelar kiai, ikiai kan gitu. Oleh karena ini saya selaku Direktur Utama Penerbit Menara Madinah Buku yang telah menerbitkan cukup banyak buku, ada 2 lemari ini, ada berapa, cukup 200 lebih, 300 lebih buku kita terbitkan, karya saya maupun karya para dosen dan orang lain. Dan hari ini saya akan mengadakan bedah buku peran para kiai dalam pertempuran 10 November bekerja sama dengan para kiai tokoh dari PWI LS Surabaya. Ini sebagai sambutan saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya, dan selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Kiai Raden Haji Ismail, Ketua PWLS Surabaya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasibu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Terlebih dahulu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Dr. Andes Haji Husnu Mufid MPDI sebagai penerbit Menara Madinah yang telah mengundang kami, termasuk sahabat-sahabat kami PWLS Kota Surabaya ini. Mudah-mudahan di dalam hal ini yaitu berkenaan dengan bedah buku peran para kiai dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Mudah-mudahan bedah buku ini nantinya bisa ada guna dan manfaatnya bagi kita sekalian, yakni benar-benar memahami tentang peran kiai di dalam perjuangan untuk negara Republik Indonesia ini, karena banyak sejarah-sejarah
tentang kemerdekaan ini, peran kiai ini sangat minim sekali. Ya, bahkan hampir tidak ada. Yang baru-baru ini oleh Menteri Pendidikan mengenai Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini bahkan ditiadakan. Bahkan PKI yang diterbitkan sejarahnya. Ya, demikian dari saya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Kiai Haji Raden Ismail untuk membaca puisi. Saya persilakan. Perjuangan Wali Songo Indonesia di tengah hiruk pikuk kepalsuan nasab, keangkuhan, kesombongan dan keserakahan, kau menepuk dada. Di tubuhku mengalir darah Rasulullah. Aku adalah majikanmu. Kau tak sadar. Kau dari seberang dan jauh di sana, daerah gersang dan miskin, yang selalu kau elu-elukan. Sejarah makam leluhur kau palsukan. Para pahlawan kau ba'alawikan. Silsilahmu kau cangkokkan. Pribumi kau jadikan sapi perahan. Agama Islam kau nodai dengan khurafat dan kemusyrikan. Apakah ini yang disebut Dajjal? Ya. Silsilah Wali Songo kau palsukan agar mudah kau taklukkan. Tuhan tidak tidur, datang wajadid dari leluhur. Cahaya menyinari jagat raya, berkilauan menerangi umat, menggoncang bagaikan bom meledak berterbangan. Ya Allah, ini sunnatullahmu. Ulama, ilmuwan, dan cendekiawan merespon kebenaran. Sejak lama aku rindukan. Namun caci maki kau lontarkan. Pencerahan kau anggap sampah dan pemecah belah. Ancaman demi ancaman kau lantarkan, karena kau tak mampu menjawab 12 pertanyaan. Tesis menggoncang keseantero jagat, nasabmu ternyata rungkat. 16 November 2023 di Tanah Keramat, Pondok Pesantren Buntet Cirebon, berdiri tegak, gagah perkasa, perjuangan Indonesia namanya. Pembela ulama Kiai Nusantara, perisai ulama dan peradaban. Kami pemilik negeri NKRI harga mati. Ya Allah, aku sedih ulamaku dihina. Kau katakan buta mata, buta hati. Aku sedih ulamaku kau katakan ulama su, anjing dan babi. Aku sedih bangsaku kau lecehkan. Aku sedih
Presidenku kau sebut PKI, dasar kamu tidak tahu diri. Sahabatku, Laskar Sabilillah se-Nusantara, tunjukkan kebesaranmu, bebaskan bangsamu dari penjajahan spiritual. Bangkitlah, 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 menerjang ombak dan gelombang, maju terus sampai titik darah penghabisan. Terima kasih Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Terima kasih para kiai. Terima kasih para cendekiawan, sang pendukung kebenaran. Puisi ini dipersembahkan kepada sang mujaddid Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai hadiah hari ulang tahunnya ke-49 buah karya Dr. Andes Haji Radin Ismail. Pemirsa yang saya hormati, inilah puisi yang sangat bagus sekali dari Ketua PWLS Surabaya. Saya tidak menduga kalau beliaunya bisa membaca puisi sebagus ini. Untuk acara selanjutnya adalah pembagian buku yang akan kita bedah. Ini saya kasih komentarnya bagaimana dengan buku ini. Alhamdulillah, terima kasih atas pemberian sebuah buku, yaitu dengan peran para kiai dalam pertempuran 10 November 1945 Surabaya. Jadi buku ini belum pernah saya dapatkan, baru kali ini. Mudah-mudahan ini ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Selanjutnya Kiai Abdul Gofar, saya persilakan. Pemirsa, ini saya mengasih kepada Kiai Abdul Gofar sebuah buku dan saya minta komentarnya yang akan dibahas dalam bedah buku ini. Saya persilakan komentarnya. Alhamdulillah, dengan adanya bedah buku peran para kiai dalam pertempuran 10 November 1945 Surabaya, kita mengharapkan semoga anak cucu kita tidak sampai tertipu oleh golongan yang membelokkan sejarah. Demikian, terima kasih atas pemberiannya. Terima kasih. Kemudian Bapak Kiai Syahir, saya persilakan. Sebagai pelopor Jatim. Pemirsa, ini saya memberikan kepada Bapak Kiai Syahir. Ini adalah Provos tingkat Jatim. Saya kan sarjana sejarah, mempelajari sejarah. Bahwa saya melihat beliau ini seperti Provos Banser pada zaman dulu. Beliau takdir sabar dan kalem. Saya juga Banser. Kakek saya dulu itu di Banyuwangi ya, ketua takmir Masjid Petro Imam Jambi dan salah satu pendiri NU di Banyuwangi. Pasca keluar dari Masumi ya. Ketika Laskar Sabilillah mau perang dengan Belanda itu kakek saya, Kiai Sodik itu yang memberikan kekuatan kebal senjata. Kakek saya pernah mondok di Mas Kumbatan dulu, Kiai Fakih pendiri NU. Dan saya melihat, saya pelajari sejarah, ini adalah sosok Banser pada zaman dulu dan sosok sosok PWLS yang pasti. Kalau Banser dulu kan orangnya kalem diam, tapi Belanda
melarikan diri. Kalem dan diam tawaduk zaman dulu ya, enggak kita begitu ya. PKI habis kan. Nah ini saya merasa sangat kagum sama beliau pada Kiai Sahir. Saya mengucapkan terima kasih. Pemirsa, inilah contoh Provos PWI LS Jatim, ya, yang tawaduk dan penuh dengan sopan santun. Tapi ya seperti dan zaman dulu kalem, dianggap bisanya apa labuh beduk ya, tetapi PKI habis. Terima kasih, masih ada orang-orang yang seperti beliau. Terima kasih atas semuanya, semoga bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita. Komentarnya? Komentar ini sebagai pengajian buku ini semoga sangat bermanfaat bagi kita dan sangat untuk menambah ilmu bagi Ya, terima kasih. Kemudian Kiai Abdul Muin, saya persilakan. Pemirsa yang saya hormati, ini adalah Kiai Abdul Muin. Ini seorang ahli hukum dan aktivis membela orang-orang. Dan zaman dulu itu juga ada tokoh-tokoh yang ahli hukum itu seperti ini. Dan beliau nampaknya ini orangnya ramah, tawaduk, dan baik. Ini akan membawa PWLS ke arah yang baik. Kalau dulu para kiai itu melawan Belanda, menang. Kemudian melawan PKI, menang. Sekarang melawan Ba'alawi, ya. Insya Allah akan menang. Saya persilakan. Ini betul-betul. Bagaimana komentarnya? Komentarnya merasa Ya. saya menemukan sesuatu yang lain dari yang lain. Ya. Karena saya itu pernah jadi panitia atau pengusul Bung Tomo Pahlawan Oh iya, hebat. sama Profesor Imanuddin Nur Abdul Kasdi. Oh iya, iya pernah bukan. Kedua, kalau sama Pak Yai Ani itu kenal lah, karena kita sama-sama di BNN gitu ya. Hanya sayangnya dulu terkesan saya, mengapa Bung Tomo yang begitu terkenal ternyata diusulkan jadi pahlawan itu baru keempat. Oh iya, 4 presiden ya. 4 bukan. Oh, 4 4 pengusul. Oh, pengusul ya. Saya dulu atas nama Iya. Radio Republik Indonesia. Iya. Mengapa begitu? Dibantu Joko Susilo, Oh, iya. Jawapos. Iya, iya. Ketika jadi DPR. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menambah wacana. Ternyata di dalam dunia sejarah subjektivitas ya Iya. ada. Tapi alhamdulillah dengan begitu sekarang peran kiai sangat Ya. ditonjolkan. Dulu hampir tidak. Karena subjektivitas daripada para sejarawan. Ya. Terima kasih atas bukunya ini. Terima kasih. Sebagai wakil Inilah Ketua PWILS Surabaya. jenengan Wakil jabatannya Ketua sebagai Wakil. wakil. Wakilnya Pak Yai Ismail. Iya, Tapi belum dilantik. Oh ya, nanti akan dilantik. Yang penting kegiatan kita Sekarang sudah kasih ada. LBH Oh iya. PWI Surabaya. Oh iya, siap. Nanti saya bantu Tuban Oh iya. untuk perjuangkan Kasih. menyerang Iya. Bagil. Untuk selanjutnya Bapak Kiai. Bapak Kiai Budi ya. Sebagai Humas PWILS Surabaya. Humas PWLS Surabaya. Ya. Ini saya kasih buku. Saya melihat beliau ini apa? Memandang sejarah ya. Kiai-kiai dulu itu seperti itu. Ada yang punya pesantren, ada yang tidak punya. Kalau pesantren dulu kan jumlahnya kan nggak ratusan, paling ya sekitar 30, 20 santrinya dulu itu ya. Jangan dibayangkan seperti sekarang. Dan ada yang tidak punya pesantren. Dan guru dari Syekh yang cukup terkenal itu seorang darwis ya. Tidak punya pesantren, tapi ilmunya tinggi. Kembali ke Bapak Kiai Budi. Ini sebagai Humas di Humas. PWI PWI Surabaya. penyampai era digital. Dakwah kita lewat digital.
Saya persilakan untuk mengomentari buku yang akan kita bedah. Oke, terima kasih Bapak Kiai yang mana sudah menerbitkan satu buku. Ini buku ini tentunya akan bisa kembali kita merefresh apa-apa yang sudah mungkin pernah kita dengar, pernah kita baca. Karena banyak sekali sekarang buku-buku yang diciptakan oleh orang-orang Bali sehingga mengklaim bahwa sejarah ini orang-orang Bali semuanya. Nah, insya Allah kalau teman-teman semuanya itu membaca ini kita akan tahu persis bahwa sebenarnya perjuangan ini adalah para kiai pribumi yang memang orang-orang tangguh di zaman itu. Dan ini sangat bagus sekali. Terima kasih. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadikan satu cerminan kita untuk bisa membangkitkan semangat para kiai, di mana para kiai ini akan tetap membela atau membantu atau mungkin menjaga NKRI tetap pada posisi yang semula. Dan perlu diketahui bahwa ini adalah sebenarnya juga manuskrip, tapi manuskrip modern ya, berbeda dengan yang kitab. Kalau sekarang ini adalah namanya literatur. Kalau kitab itu pada zaman dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah. Kalau prasasti pada zaman kerajaan Erlangga. Kalau serat-serat yang ditulis dalam daun itu zaman Kediri, Raja Jayabaya. Kemudian kitab-kitab yang ditulis di ini kulit binatang itu pada zaman Majapahit. Gitu. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Kiai Zainal Arifin. Ya, saya persilakan. Bapak Kiai Zainal Arifin jabatannya sebagai apa di PWNS? Kemarin teman-teman saya minta untuk memposisikan saya di Humas. Oh iya bagus. Jadi menyampaikan dakwah Humas sekarang. Iya. Kalau pasca perang Diponegoro itu dakwahnya lewat mendirikan pesantren. Muridnya ada Sides Remo kan Limo, teman Limo. Oke, Hasyim Asy'ari ya sekitar 20 kan gitu, 30. Di tempat yang lain juga begitu. Ini saya kasihkan buku ini kepada Bapak Kiai. Alhamdulillah, makasih. Saya persiapkan untuk berkomentar karena akan kita bahas. Ya, terima kasih Pak Kiai Gus Mufid sebagai mu'alif pengarang manuskrip modern ini dengan sangat baik. Buku ini sangat baik dan mudah-mudahan menjadi bestseller ya. Karena mengapa saya mengatakan buku sangat baik? Karena dalam buku ini adalah merupakan salah satu buku yang menulis tentang rungkatnya daripada kaum Pahlawi dan juga termasuk menulis sebuah kebenaran. Para mu'alif dulu, para penulis buku dulu mengatakan badan dan tulang belulangku akan hancur terkubur di dalam bumi. Tapi tulisanku tidak akan lekang oleh zaman dan akan tetap abadi. Mudah-mudahan begini bermanfaat dunia dan akhirat. Selamat rungkat kaum Pahlawi. Terima kasih pemirsa, beliau ini adalah Humas di PWNS Surabaya. Ini era sekarang sangat strategis karena dakwah adalah sekarang ini menggunakan dakwah digital. Kita isi internet kita itu dengan hal-hal yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum. Kemudian Bapak Kiai, siapa yang namanya? Ya, Bapak Joko Mulyo. Oh, Mbak Mulyo, sekjen kita ya, sekretaris kita ini beliau. Salam. Ini saya bertemu Bapak Kiai ini langsung mengingat masa lalu. Artinya kok sejuk, dingin, ayem kan? Dingin ya, kayak kakek saya dulu gitu. Jadi orangnya kalem, tawaduk, tapi PKI habis kan. tidak arogan, tidak dan sebagainya. Nah ini Itu ilmu PWI. iya Halus tapi mengenai. oh iya mengenai ya itulah
karakter orang-orang NU. Saya persilakan bagaimana komentarnya. Ya, semoga para pribumi Indonesia, terutama dari jamaah Nabiin, buku ini sebagai pencerahan dan menyadarkan bahwa Ba'alawi itu bukan durian Nabi. Cukup sampai situ ya. Saya mau bertanya, apa yang ada dilakukan dengan jabatan jenengan di PWI sebagai sekretaris PWI? Ya. Mencatat apa saja yang akan dilakukan? Ini untuk sementara yang kita catat kemarin kegiatan yang terakhir, waktu kita melaporkan saudara Hussein Ba'agil Oh iya, Oda. yang dari Ba'alawi itu ke Polda, yang kalau nggak salah kemarin itu kita laporkan masalah perusakan cagar budaya di Tuban, khususnya di makam pesarian Kanjeng Sunan Bonang. Di situ ya. Ya, Yang terakhir kemarin kita catat untuk pencatatan di Polda kemarin laporannya. bisa nanti di Nah itu sendiri Iya, iya. waktu pelaporan itu kita bersama sama PWI LS Bojonegoro beserta ketua dan pengurus-pengurusnya, Tuban juga begitu beserta ketua, sama kesepuannya Yai Ansori, Ya. Surabaya juga begitu didampingi ketuanya juga Yai Ismail, begitu juga sama apa itu namanya yang mendampingi Bapak Muin, Oh, iya. dan saya sendiri sama dan Ali sebagai bendahara PWI LS. Sebagai closing, saya mau tanya, menurut sekretaris PWNS, kegiatan bedah buku hari ini gimana komentar? Dan menurut saya sangat bagus ya, supaya ini juga kita untuk menambah wawasan kita juga, ya kan. Dari sini semoga dari dulur-dulur ini semua bisa sebagai pencerahan juga, menambah wawasan. Dan semoga buku ini bermanfaat. Sukses, Yai. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya Bapak Kiai ini mau diganti. Bapak Sony. Ini Bapak Kiai Sony Surahman sebagai sebagai anggota PWI ya. wes. Saya rasanya salaman gini kok kalem adem gini kan gitu. Mengingat bangser-bangser NU pada masa lalu ya. Karena saya dalam lingkungan apa keluarga ya. Kalau dulu kan jadi pengurus NU itu kan banyak yang nggak mau kan, sehingga kakek saya ketua NU, nenek saya Muslimat, ibu saya Patayat, terus paman saya Banser, terus paman saya lagi ya Pak Ibnu. Jadi satu keluarga ya seperti itu. Dan mengajar ngaji di rumah itu dulu belum ada PPI ya. Kalau sekarang kan sangat banyak, bahkan banyak yang ingin. Ini saya kasihkan kepada jenengan, saya minta komentarnya. Dengan adanya buku sejarah peran Kiai dalam pertempuran 10 November, saya rasa ini menggugah kita untuk mengingatkan kita bahwa jiwa-jiwa pejuang harus tetap ada sampai sekarang, dan jangan sampai jiwa-jiwa pejuang itu hilang di Nusantara ini. Terima kasih. Ya. Pemirsa yang saya hormati, inilah hasil wawancara tentang buku ini. Untuk selanjutnya saya kasih waktu 5 menit untuk membaca, mempelajari buku. Kemudian saya akan menyampaikan isi buku ini mungkin selama 10 menit atau 5 menit, kemudian kita dialog.